Selamat mendengarkan podcast ini. Apa yang kita akan bahas ini sangat jarang dipercakapkan, hampir tidak pernah dibicarakan. Dan kalau jujur, banyak di antara saudara tidak pernah memikirkan sama sekali. Tapi hal ini harus kita pikirkan juga, karena penting. Dalam bab-bab terdahulu sudah dibahas mengenai providensia Allah atau pemeliharaan Allah atas bangsa-bangsa di luar umat pilihan. Jadi kesimpulannya bahwa Tuhan juga memerintah atas mereka. Memerintah dalam pengertian bahwa Allah turut bertanggung jawab atas kelestarian bangsa-bangsa itu. Tuhan memberikan hujan, matahari, siklus musim, jarak antar planet, jarak antara matahari dan bumi dan semua planet, oksigen yang Allah sediakan, batas-batas laut, dan segala hukum yang membuat bumi masih bisa menjadi tempat hunian yang baik bagi manusia dan makhluk hidup. Kalau bumi dan jagat raya ada sebagaimana ada hari ini, sesungguhnya karena tangan Allah yang menciptakannya, bukan karena kekuatan yang lain. Jadi Allah menciptakan bumi, Allah memeliharanya. Allah memerintah, juga berarti bahwa Allah menegakkan hukum atau tatanan yang telah ditetapkan. Dan tatanan itu diberlakukan dengan ketat, dengan strict, tidak bergeser. Bukan hanya tatanan alamiah, saudara, seperti batas laut, siklus alam, dan lain sebagainya. Tapi juga tatanan rohani. Tatanan yang tidak alamiah. Yang Allah sendiri harus tunduk, apalagi iblis. Tatanan alamiah membuat jagat raya ini eksis. Tetapi juga ada tatanan rohaniah yang membuat Allah tidak bisa bertindak suka-suka, sebab Allah diatur oleh dirinya sendiri. Tentu iblis juga tidak bisa berbuat suka-suka, sebab Allah sudah membuat tatanan atau order. Jadi baik Allah maupun iblis ada dalam batas-batas yang tertentu di mana masing-masing membatasi diri. Nah, tatanan yang ditetapkan Allah tersebut juga disebut rule atau hukum. Rule of life, rule of the game. Nah, seperti misalnya Allah tidak bisa menghukum iblis sebelum bisa membuktikan kesalahannya. Itu hukum rohani. Iblis harus dibinasakan dan menerima hukumannya ketika terbukti dirinya bersalah atau adanya corpus delicti. Nah, iblis tidak bisa memaksa seseorang berbuat jahat. Allah pun tidak bisa memaksa seseorang berbuat baik. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Kain bisa berbuat baik, Kain juga bisa berbuat jahat. Itu tergantung dari keputusan Kain. Allah tidak bisa paksa, iblis pun tidak bisa paksa. Ada hukum, ada tatanan, saudaraku. Nah, ini ada tatanan alamiah, ada tatanan rohaniah. Tatanan alamiah membuat jagat raya dan bumi ini eksis. Dan Allah mengawal tatanannya ini. Allah memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Ada tatanan rohani, di mana iblis dalam batas-batas tertentu, ia tidak bisa berbuat suka-suka sendiri. Sebaliknya Allah juga membatasi diri dan tidak bisa berbuat suka-suka sendiri. Sebab di dalam diri Allah ada tatanan atau hukum. Ada rule of the game, rule of life. Contohnya, iblis tidak bisa dihukum sebelum terbukti berbuat salah. Dan kalau nanti terbukti berbuat salah, iblis harus menerima hukuman itu. Yaitu kalau ada corpus delicti. Fakta yang membuktikan
suatu kesalahan telah dilakukan. Nah, menjadi masalah yang harus dipecahkan adalah bagaimana tempat atau kedudukan iblis di atas bumi ini sebelum Tuhan Yesus bangkit. Sebenarnya yang berkuasa atas bumi ini adalah Allah atau Lucifer yang jatuh. Nah, saudara, saya kira selama ini pengertian kita, pengertian banyak orang Kristen, iblis itu berkuasa atas bumi ini. Apalagi kalau kita membaca pernyataan Tuhan Yesus, segala kuasa di surga di bumi ada dalam tanganku. Loh, sebelumnya Tuhan nggak bicara begitu. Apalagi dengan teks lain yang mengatakan, maksud saya di Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8 ya. Yaitu ketika iblis berkata, aku berkuasa memberikan kepada siapa yang ku kehendaki. Loh, kalau begitu iblis punya kuasa dong. Jadi mengesankan bahwa sebelum Tuhan Yesus bangkit, iblis yang berkuasa. Dan konsep ini sudah terlanjur mengakar, sebab secara langsung atau tidak langsung dikesankan dengan kejatuhan Adam ke dalam dosa, maka iblis berkuasa di bumi. Yang tadinya Adam menjadi raja di bumi ini, dijatuhkan iblis sehingga Adam tidak berkuasa. Nah, jadi pada umumnya orang berpikir, orang Kristen berpikir, sebelum Tuhan Yesus bangkit, iblis yang berkuasa atas bumi ini. Nanti juga ada satu pernyataan lain, saudaraku sekalian, di dalam Injil Matius, bahwa Tuhan Yesus datang untuk merebut, di Lukas 11 ayat 20 sampai 22, untuk merebut kekuatan orang yang menjaga rumah. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, saudara, lalu kita mempersoalkan, kalau iblis yang berkuasa, lalu di mana pemeliharaan Allah? Lalu di mana pemeliharaan Allah? Sebab nyatanya Allah yang memelihara. Saya ulangi dari depan, bahwa Tuhan memelihara alam semesta. Amin. Ada hukum alam yang dikawal Tuhan, ditegakkan Tuhan. Hukum gravitasi, hukum Archimedes, dan lain sebagainya. Dan hukum-hukum ini menjagai eksistensi atau keberadaan alam secara fisik. Jadi Allah memelihara. Nah, tapi dari pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus mengesankan bahwa iblis berkuasa. Sehingga timbul satu pemikiran bahwa sebelum Tuhan Yesus bangkit, iblis yang berkuasa. Belum lagi ditambah dengan pernyataan yang tadi saya katakan di dalam Lukas pasal 11 itu. Lukas 11, 20, 22 ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi jika seorang yang lebih kuat, ini Tuhan Yesus maksudnya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa ada satu rumah, orang yang menjaga itu kuat. Lalu ada orang lain yang datang, yang mengalahkan orang yang menjaga rumah dan merebut rumah itu. Nah, teks-teks ini atau ayat-ayat ini membangun satu pesan, bahwa sebelum Tuhan Yesus bangkit, sebelum Tuhan berkata segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku, itu dunia dikuasai oleh iblis. Belum lagi di Lukas 4 ayat 58 tadi, aku berkuasa memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Kalau kamu sembah aku, kuberikan dunia kepadamu. Wah, berkuasa dong iblis. Lalu yang menjadi persoalan adalah, kalau iblis berkuasa di bumi, lalu di mana tempat pemeliharaan Allah? Selama ini ternyata Allah yang memelihara, bukan iblis. Nah, mesti kita bedah.
Membedah masalah siapa yang berkuasa di atas bumi sebelum Tuhan Yesus bangkit. Jawabannya ini, saudara. Jawabannya ini. Jawabannya belum ditemukan. Jadi sebelum Yesus bangkit, siapa yang berkuasa di bumi belum ditemukan. Bumi adalah wilayah yang belum memiliki kepastian siapa yang akan menjadi kepala pemerintahannya. Allah memelihara dengan hukum-hukumnya, ya. Tetapi siapa yang menjadi kepala pemerintahannya belum. Bumi masih dalam status diperebutkan antara kekuatan Allah melalui anak-anaknya, yang pertama Adam dan Tuhan Yesus, dengan atau melawan iblis yang sudah memberontak sejak di surga. Begini, saudara. Jadi sebelum Yesus bangkit, bumi ini tetap dipelihara oleh Allah. Amin. Tetapi siapa yang akan menjadi kepala pemerintahannya? Siapa yang akan menjadi raja, tuan, Tuhan? Belum ditemukan. Belum ditemukan. Nah, kalimat berikutnya. Dalam ronde pertama, kekuatan dari Allah kalah. Yaitu karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kembali bicara mengenai manusia. Saya bertemu dengan seorang Kristen. Tidak tahu dia Kristen atau masih setia atau enggak. Dia ngomong gini, Pak, kayaknya dia sudah tidak percaya Yesus lagi. Dia sudah meninggalkan imannya. Waktu itu apa masih sudah balik, saya tidak tahu. Dia bilang gini, Pak, anak saya ngomong begini. Tuhan itu untuk apa menciptakan manusia? Katanya anak saya punya pemikiran, Pak. Apa? Tuhan itu menciptakan manusia itu membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau di dunia tidak bahagia, di akhirat pasti nggak bahagia. Saya nggak jawab. Kalau dia ikut PA, dia akan tahu. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi corpus delicti, membuktikan bahwa iblis bersalah. Kenapa Allah tidak bisa menghukum iblis? Sebab belum bisa dibuktikan. Nah, saudara, kok mosok begitu? Kalau saya mesti menjelaskan dalam satu kalimat, miskin dan bodoh, ya, picik dan dangkal. Itu aspeknya luas dari berbagai dimensi dan perspektif. Ya, jadi jangan mensimplifikasi. Begitu. Tidak semiskin itu. Oke. Jadi Adam yang pertama itu diciptakan Allah untuk membuktikan iblis bersalah. Adam harus sempurna. Nanti kan dijawab soal selem demos, ya kan? Apa itu selem, apa itu demos? Gambar Allah. Ya, itu rumit. Nah, ternyata ronde pertama ini kalah. Iblis berkuasa dong? Belum. Karena masih ada Adam terakhir. 1 Korintus 15 ayat 45. Adam yang terakhir yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapa yang berkuasa atas bumi ini ditentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Kalau di ronde kedua ini ternyata Tuhan Yesus gagal menyelamatkan dunia, tentu saja iblis yang menang. Ia menjadi tuan, bukan hanya di bumi, jangan-jangan juga di surga. Pernahkah saudara berpikir Tuhan mengatakan langit baru, bumi baru? Pasti bukan langit lama dong. Anda yakin nggak bahwa surga itu tempat yang sekarang malaikat berada? Kalau surga itu tempat malaikat berada, apakah Tuhan mengatakan langit baru, bumi baru? Kita kan nggak tahu di mana iblis diciptakan Tuhan. Di satu surga. Surga itu apa? Jelasin lagi. Surga itu samayim. Samai itu tunggal. Tambah yim jadi jamak. Surga itu, heaven, itu sebenarnya jagat raya yang tidak terbatas ini. Ada tingkatan surga, langit kita di atas, 2 tempat roro jahat, bisa jadi. Yang ketiga, langit ketiga. Itu tempat surganya Allah Bapa. Jagat raya ini tidak terbatas, saudaraku sekalian. Ya, tidak terbatas. Secara fisikly pasti ada tahta Bapak di surga. Pasti ada tahta Bapak di surga.
Pasti. Kalau kita belajar tentang Lucifer, ingat ya, diciptakan di taman Tuhan, bukan tahta Tuhan. Ingat, beda loh. Taman Tuhan dengan tahta Tuhan beda. Apakah taman yang di mana Lucifer pernah berada itu tahta Allah? Tentu tidak. Tentu tidak, saudaraku. Nah, yang sekarang saya persoalkan adalah apakah surga kita nanti tempat malaikat-malaikat sekarang ini berada? Kalau surga tempat kita nanti itu berada, kalau surga yang kita nanti akan tinggal bersama Tuhan Yesus itu adalah tempat yang sekarang malaikat ini ada, mungkinkah Tuhan mengatakan langit baru, bumi baru? Orang bisa berkelit begini, ya itu maksudnya baru untuk kita, Pak. Tapi bukan baru untuk malaikat, oke. Tapi Tuhan mengatakan begini, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah ada, apakah Tuhan mengatakan aku menyediakan tempat bagimu? Yang berikutnya, 3. Tapi nggak satu sisi ini. Alkitab mengatakan malaikat itu roh-roh yang melayani. Amin. Beda nggak dengan kita? Beda. Sedangkan kita nanti makan dan minum. Kita bukan roh. Kita akan memiliki tubuh yang makan dan minum bersama dengan Tuhan. Kenapa saya mengatakan ini, saudaraku sekalian? Ini berkenaan dengan seandainya, tapi kita nggak perlu berandai-andai. Di sini saya tulis, seandainya Tuhan Yesus gagal melakukan tugas penyelamatan, rajanya adalah Lucifer di bumi ini dan juga di surga, bukan tahta Bapak loh. Menurut yang saya pahami, Allah nggak mungkin dikalahkan. Tapi surga di mana iblis pernah ditaruh, di mana dia tidak menurut dengan Allah Bapa, disitulah dia bisa berkuasa. Selamanya nggak mungkin Allah dikalahkan. Tetapi iblis memberontak, maksudnya mau menyamai Allah. Mau menyamai Allah artinya tidak mau hidup dalam ketertundukan kepada Allah. Sedangkan Allah mengendaki tidak ada makhluk yang boleh tidak tunduk kepadanya. Amin. Allah nggak mungkin ditandingi, dia nggak mungkin menyamai Allah, tidak pernah bisa. Allah tidak kelihatan, saudaraku. Tetapi iblis mau memiliki negara di dalam negara, kerajaan dalam kerajaan. Ini harus ditumpas. Seandainya menang, iblis akan berkuasa di bumi ini dan di satu tempat yang namanya surga, tempat di mana ia pernah diciptakan. Oke. Sebelum Tuhan Yesus memenangkan pergumulan melawan iblis, iblis masih bisa di surga maupun di bumi. Betul? Iblis yang berniat merebut surga masih melihat kesempatan untuk memenangkan pergulatan melawan Allah, yaitu jika ia tidak bisa dibuktikan berbuat salah atau jika tidak ada corpus delicti. Oke? Jadi iblis itu masih bisa di surga di mana dia diciptakan dan di bumi. Sementara belum ditemukan atau ditentukan siapa pemenangnya, bumi dalam pemeliharaan Allah berdasarkan tatanan yang telah ditentukan. Jadi selama belum ada kepastian siapa yang akan menjadi pemimpin atau penguasa, baik di bumi maupun di surga, bumi terus terpelihara berdasarkan tatanan yang sudah ada. Bahkan bukan tidak mungkin di surga pun juga berlaku demikian. Seandainya Tuhan Yesus gagal menunaikan tugas penyelamatannya, berarti iblis menang. Sebagai akibatnya, apakah kuasa untuk menata bumi dan jagat raya ini jatuh di tangan iblis? Bisa saja. Kalau saya katakan bisa saja, bisa ya, bisa tidak, sebab faktanya tidak terjadi. Tetapi kita tidak perlu terlalu jauh berandai-andai, sebab nyatanya iblis kalah. Kuasa untuk menata bumi dan jagat raya ini jatuh di tangan Tuhan Yesus. Segala kuasa di surga di bumi dalam tangan Tuhan Yesus. Nah, sekarang masalah berikutnya jadi pelik. Peliknya begini. Bagaimana sekarang? Tentu saja Allah tetap memelihara dunia ini seperti sebelumnya. Amin. Tetapi yang berbeda adalah sejarah dunia diarahkan untuk diakhiri. Nah, ini kuncinya agak aneh di sini. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan pelihara
jagat raya ini, ya. Tapi belum bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemimpin, karena Adam terakhir masih disediakan untuk bertempur lawan Lucifer. Pertempuran itu, nah jelasin lagi apa itu pertempurannya. Taat, patuh kepada Bapa di surga, hidup dalam persekutuan, dalam ketertundukan kepada Allah Bapa. Maka Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah, bukan bagi dirinya, bagi kemuliaan Allah. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, sehingga setiap lutut bertelut tidak mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi Tuhan bagi kemuliaan Allah, bukan bagi dirinya. Jadi Yesus itu perang untuk Bapa di surga bagi kemuliaan Allah. Nah sekarang Tuhan Yesus menang, segala kuasa surga di bumi dalam tanganku. Tentu Allah masih juga pelihara, tetapi bumi diarahkan untuk dihancurkan. Nah ini di sini yang orang nggak suka. Kok jadi malah begitu, Pak? Iya, iya. Soalnya Yesus tidak menang, bumi mungkin nggak dihancurkan. Iblis akan jadikan kerajaannya. Juga di surga, di mana si Lucifer itu pernah diciptakan. Tapi ketika Yesus menang, justru akan diarahkan untuk dihancurkan. Itulah sebabnya sejak Tuhan Yesus menang, maka mulailah dekade fase zaman akhir atau akhir zaman. Ketika Petrus dan murid-muridnya dipenuhi Roh Kudus di kota Yerusalem seperti nubuat Nabi Yoel, ini zaman akhir dimulai dari ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Iblis sudah nggak bisa di situ turun. Bumi ini tempatmu yang nanti akan menjadi limne topuros, lautan api atau danau api. Nah, dunia diarahkan untuk dihancurkan. Itulah sebabnya disebut zaman akhir atau akhir zaman, bukan hanya akhir zamannya manusia, akhir zamannya iblis. Berapa ratus miliar tahun dia pernah eksis, sekarang diakhiri. Sebelum Tuhan Yesus datang ke kerajaan dunia dikuasai dan dimiliki oleh iblis, Lucifer yang jatuh. Kedatangan Tuhan Yesus untuk mengakhiri sejarah dunia. Maksud dikuasai di sini adalah bahwa iblis masih bisa berhadir, bergerak, bertindak. Nah, mungkin kita perlu membaca Matius 10 ayat 34. Matius 10 ayat 34. Ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, terus. Sebab aku datang untuk memisahkan. Oke, cukup. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Oke, saya pernah khotbahkan di sini kata penderitaan. Kata penderitaan itu adalah odinon. Odinon itu penderitaan orang yang bersalin. Makanya penterjemah kita bingung, saudara. Diterjemahkan apa ya gitu. Kan ada kalimat menjelang zaman baru. Teks aslinya nggak ada itu. Teks aslinya nggak ada. Menjelang zaman baru, nggak ada. Permulaan penderitaan, titik. Makanya pada waktu pertama saya membaca teks ini, bahasa teks aslinya, lah kok dikarang-karang nih penterjemah Indonesia nih. Oh, baru setelah saya tahu baru-baru ini, oh pantas. Karena arkeodinon itu artinya penderitaan, permulaan penderitaan. Permulaan penderitaan ibu yang melahirkan.
Ini kalau ordinon itu menunjuk ibu yang menderita. Bukan penderitaan umum, telipsis. Ada kata telipsis penderitaan. Tapi ini penderitaan orang yang menghamil. Capek dong, menerjemahkannya gimana? Jadi sebelum kerajaan Tuhan dinyatakan tuh penderitaan akan makin sakit. Seperti yang terus lagi dibawa. Ingat ya? Ibu-ibu kalau menderita kan terus gitu ya. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus memiliki segala kuasa di surga di bumi, bumi diarahkan untuk dihancurkan. Sebelumnya tidak bisa. Nah, di dalam Wahyu pasal 5 sampai 8 soal kuda-kuda, ingat? Kuda-kuda. Kuda-kuda itu bicara mengenai pergerakan-pergerakan yang merubah warna dunia. Dan pergerakan-pergerakan itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif cuma satu, warna putih. Kemarin masih ada orang temu saya bilang, Pak, selama ini yang saya tahu kuda putih itu, Pak, itu antikris. Kenapa? Sebab ada kata busur. Justru busur bukan anak panah. Jadi menang tanpa perang. Tapi Pak, di kitab ini ada busur kepalsuan. Ya itu kan urusan lain, kenapa dipaksakan di situ? Nah ini loh penyakit. Ada kata busur kepalsuan di Perjanjian Lama, terus ini dihubungkan ini palsu. Ya ndak atuh, beda. Ini kapan ditulisnya, ini kapan ditulisnya, konteksnya apa, nggak ada hubungan. Nanti kalau ada busur wanita, ini wanita loh, gimana? Kan jadi kacau kan? Busur perang, apalagi ya nggak ada kata itu busur bukan anak panah. Oke, saya sudah jelaskan teks aslinya. Oke. Nah, kitab Sakaria ini mesti Bapak Ibu mesti belajar Alkitab ya. Di kitab Sakaria itu ada kuda-kuda berwarna-warni juga yang terbang mengeliling dunia, pulang lagi. Terbang keliling dunia, pulang. Lalu ada suara mengatakan damai, damai, damai. Jadi damai. Tapi ketika Tuhan sudah datang, gulungan kitab itu begini loh Bu. Kita nggak tahu isinya apa. Karena dikasih meterai, stempel. Dibuka. Yang bisa buka cuma anak domba. Nah, begitu dibuka jebret kuda putih. Kuda putih itu adalah kekuatan kekristenan atau Injil yang merubah dunia. Betul? Ada kuda hitam itu itu soal ekonomi, kesulitan ekonomi, kelaparan. Ya. Kuda merah itu perang. Kuda hijau, nah, itu kloros, itu kekuatan dari Timur Tengah. Dan itu mempengaruhi dunia hari ini. Warna hijau itu. Itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Dan yang bisa melegalisir semua peristiwa itu Tuhan Yesus. Memang sudah saatnya diakhiri dunia ini. Kejahatan manusia sudah mestinya dihukum. Diakhiri. Jadi diarahkan untuk dihancurkan. Nah, apakah Allah nggak pelihara dunia lagi? Tentu Tuhan memelihara. Tetapi Tuhan lebih memelihara umat pilihan yang akan dijadikan pewaris kerajaannya. Oleh sebab itu, hal kebutuhan jasmani tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Ya ketika orang Kristen teraniaya, hidup susah, kok Allah nggak pelihara? Di mana providensianya? Sengaja memang. Karena Tuhan tidak mempersiapkan mereka menjadi mempelai. Beda dengan orang Israel. Orang Israel, saudaraku sekalian, itu secara jasmani dipelihara. Orang Kristen secara jasmani malah kadang-kadang kurang dipelihara atau dibiarkan. Ya kalau saudara hari ini mungkin nyaman ya, tapi kalau masa aniaya atau ketika orang-orang Kristen ada di negara-negara yang atau di tempat-tempat di mana Injil ditolak. Kalau orang nyolong kok makmur, orang nyolong sedikit ketahuan. Berkatnya dibatasi. Kalau orang dunia mau apa juga suka-suka dia, tapi kalau anak Tuhan dibatasi. Karena Allah lebih memperhatikan keselamatan jiwa.
Jadi providensia Tuhan itu harus dipahami dengan kacamata yang benar menurut iman Kristen. Nah, kesalahan banyak orang hari ini adalah tidak mengerti hal ini. Dia pikir dunia tambah makmur. Tidak bisa. Dunia ini akan semakin terpuruk. Dunia akan semakin hancur. Anak Tuhan pasti dipelihara. Tetapi Tuhan akan lebih memperhatikan keselamatan jiwa dan penyempurnaannya. Jadi kalau saudara melihat Stefanus dilempari batu lalu Allah Bapak seperti tidak peduli, di mana providensianya Tuhan? Itulah providensianya. Dengan cara itulah Stefanus mendapatkan mahkota abadi. Nah, makanya cara pandangnya sudah harus beda. Nah, kalau orang memikirkan dunia akan menjadi lebih baik, lebih makmur, pasti orang-orang begini teologianya kemakmuran jasmani. Nah, pasti mereka tidak mau habis-habisan buat Tuhan. Nggak mungkin mau habis-habisan. Inilah yang terjadi dalam hidup banyak orang Kristen hari ini. Tidak melihat tanda zaman. Waduh, dunia ini sudah bukan tempat kita tiong-tiong, saudara. Enggak. Tempat kita berjuang mengabdi dan melayani Tuhan. Karena dunia akan terus makin hancur. Loh, apa Allah nggak memelihara, Pak? Allah memelihara. Tetapi kalau sudah saatnya Tuhan menghukum dan mengakhiri secara dunia, tidak bisa tidak. Dunia harus diakhiri. Dan Tuhan sedang mengarahkan terus dunia ini, melegalisir. Nah, ini yang orang tidak duga. Dia pikir perang itu memang dari iblis. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan terjadi perang. Tapi kalau Allah mengizinkan, saatnya silakan. Kalau begitu Allah suka penderitaan? Tidak. Karena manusianya memilih. Anda bisa bayangkan seandainya iblis menang, saudaraku. Iblis akan mengatur dunia ini sesuka-sukanya dia. Ya. Bisa perang, bisa tidak, suka-suka iblis lah. Tapi kalau Tuhan mengarahkan semua itu untuk kedatangan kerajaannya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku sekalian, tugas orang Kristen hari ini adalah jadi corpus delicti. Orang Kristen jadi corpus delicti. Tuhan, mati di kayu salib. Segala kuasa di surga di bumi dalam tangan Tuhan. Sejarah diarahkan untuk diakhiri supaya kerajaan Allah datang. Dan zaman kita ini betul-betul zaman akhir. Dilihat dari satu saja dulu. Ingat patung yang dilihat oleh Nebukadnezar, yang kepala besi terus, betul? Ingat itu? Kita sampai di kaki. Ada negara kuat dan negara lemah. Antara besi dan tanah. Ini zamannya. Nggak ada negara kuat sendiri kayak dulu, nggak ada. Dulu kan ada Roma, orang Kasdim. Sekarang nggak ada lagi. Ada yang kuat, ada yang lemah. Dari situ udah jelas, ini sudah akhir dunia ini. Sudah akhir dunia ini. Cuman tentu kita tidak boleh memastikan tahun sekian, saudara. Ya. Oke, nangkep? Nah, Tuhan mengarahkan ini dunia pada akhir zaman. Pada kehancuran. Udah saatnya dihancurkan. Nah, sebagai orang Kristen, ya, kita mesti menemukan dan mengerti panggilan kita di mana. Kita menjadi corpus delicti. Sebab memang iblis sudah dikalahkan, terbukti bersalah, betul. Tetapi iblis belum bisa dihukum sebelum jumlah bilangan orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa cukup genap. Sebab yang bisa mengalahkan iblis itu darah anak domba dan kesaksian orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa. Yang hidupnya terbukti tidak menyayangkan nyawa. Artinya, sampai jumlah orang-orang yang memiliki kualitas seperti Tuhan Yesus cukup. Makanya saya pernah mengatakan satu kalimat, berpikirlah seakan-akan kita orang terakhir yang ditunggu. Makanya dalam 2 Petrus pasal 3 dikatakan, kita mempercepat kedatangan Tuhan. Loh, kok bisa mempercepat sih? Bisa.
Karena kitalah yang harus memenuhi kuota jumlah corpus delicti. Waduh saudara, kalau ingat begini kita udah nggak pengen apa-apa loh. Nah, tugas kita sekarang ini adalah bagaimana menjadi corpus delicti untuk menggenapi jumlah kuota itu. Wahyu 6 ayat 11, betul? Jadi pemeliharaan Allah itu lalu nanti diarahkan secara khusus untuk orang-orang jadi corpus delicti. Dan kejahatan dunia udah sampai ke langit. Seperti orang-orang Kanaan yang dihukum oleh Allah. Seperti Sodom dan Gomora. Ini juga dunia jadi Sodom dan Gomora. Nah, sebelum dunia dihancurkan, harus jumlah kuota orang-orang yang sempurna seperti Yesus cukup. Nah, iblis akan mencoba membuat manusia itu bisa nyaman senyaman-nyamannya. Iblis mengusahakan kesejahteraan manusia di bumi agar manusia dapat melupakan Allah. Iblis bisa memberikan kekayaan. Itu masih bisa diberikan oleh iblis. Tapi kalau Tuhan bilang, enggak usah untuk dia. Allah berkuasa. Tuhan berkuasa. Karena segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Kalau dulu permainan bisa diatur oleh iblis atau dia bisa ikut ngatur. Sekarang enggak. Kecuali orang itu nurut sama si iblis. Sekarang permainan di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan mempersiapkan orang-orang untuk masuk kerajaannya. Nah, kenyamanan hidup membuat seseorang tidak memerlukan siapa-siapa, juga Tuhan. Atau langit baru, bumi baru. Oleh sebab itu yang paling berbahaya, saya katakan, beberapa waktu ini, bukan antikris. Yang paling membahayakan itu materialisme. Ketika orang mau menikmati dunia seperti anak dunia menikmati dunia ini, itu paling membahayakan. Makanya kita sudah harus mulai memindahkan hati kita di kerajaan surga. Dunia bukan rumahku. Kalau aku hidup, aku harus sempurna. Itu sudah setengah mati, saudaraku sekalian. Dunia ke depan tuh nggak tambah baik. Nggak akan tambah baik. Pergolakan-pergolakan dunia kita hari ini luar biasa. Kejahatan manusia luar biasa, saudaraku. Ya, luar biasa. Tidak menjanjikan. Jadi kalau kita hari ini bisa kerja, bisa makan, cukup puji Tuhan. Luar biasa. Jangan mimpi ya orang kaya raya deh. Jangan deh, saudaraku ya. Kaya boleh, sangat kaya boleh. Ingin kaya jangan. Kalau kita kaya, kita banyak duit, saudara, kita mau efektif buat Tuhan. Itu yang penting. Providensia Allah tetap diberikan, tetapi Allah sudah saatnya mengakhiri sejarah dunia ini. Ingat ini. Pemeliharaan Allah secara khusus ditujukan kepada mutiara-mutiara Tuhan yang akan menjadi perwira-perwira tinggi kerajaan Allah. Kalau bisa mengerti hal ini, saudaraku, Anda sulit duniawi. Ya. Sulit. Sampai nggak bisa duniawi. Punya barang-barang banyak pun nggak jadi sombong. Punya uang banyak pun nggak jadi angkuh. Dan saudara akan membela Tuhan tanpa batas. Saudara akan membela Tuhan tanpa batas. Saudara akan mengasihi Tuhan tanpa batas. Amin.